Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Kolbi. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Eh, hmm, Baik, untuk Pancasila sebagai kedudukan, yaitu kedudukan Pancasila itu ada tiga. Yang pertama itu kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Hmm, Pancasila adalah dasar hukum dan filosofi negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kedudukan Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi nasional, Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip fundamental yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk yang terakhir yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk pandangan hidup bangsa ini, Pancasila menjadi sebagai pandangan hidup bangsa ini mencakup beberapa nilai seperti satu, filsafat hidup yang memberikan arah dan pedoman bagi perilaku serta tindakan masyarakat. Yang kedua yaitu Pancasila mengandung nilai dan moral yang menjadi pedoman bagi setiap warga dalam menjalani hubungan sesama. Dan yang ketiga yaitu sebagai pemersatu bangsa yang memiliki ras dan kebudayaan yang beraneka ragam, yang menjadikan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, Pancasila ini sebagai identitas nasional Indonesia. Kemudian selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara ini sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dan membimbing arah dan tujuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi pondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan makmur. Slide selanjutnya yaitu untuk alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 1945, hmm, dijelaskan yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila. eh, Terbagi menjadi tiga, yaitu kedudukan Pancasila yang pertama dan utama adalah sebagai dasar negara, seperti yang ditampilkan pada gambar yang pertama itu. Terus, kemudian yang kedua itu, apabila dasar negara dihubungkan dengan pola pikir bangsa Indonesia, maka dapat disebut sebagai ideologi bangsa. Dan yang ketiga yaitu apabila dasar negara dihubungkan dengan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup bangsa, maka jadilah pandangan hidup bangsa atau disebut dengan way of life. Untuk selanjutnya yaitu, nah, Pancasila dasar pemersatu. Baik, di sini dijelaskan dengan tiga gambar yang berbeda. Untuk pertama yaitu gambar yang uh, bermacam-macam ras dan memakai berbagai macam baju adat istiadat itu yaitu menggambarkan Indonesia memiliki keberagaman budaya. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki keberagaman adat dan istiadat. Penggunaan pakaian adat tradisional tersebut menggambarkan bahwa identitas Indonesia itu berakar pada kebudayaan lokal. Meskipun begitu, mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, tetapi mereka tetap bersatu. Nah, untuk gambar yang kedua itu yaitu burung Garuda dengan 4 alinea. Nah, burung Garuda ini memiliki simbol kekuatan dan keberanian. Burung Garuda melambangkan kejayaan dan kebesaran
bangsa Indonesia. Untuk perisai di dada Garuda ini memiliki 5 sila dalam Pancasila. Kalau bintang ini dengan arti sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus untuk rantai yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk pohon beringin yaitu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan untuk yang kepala banteng ini, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk padi dan kapas ini terdapat di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk warna merah putih di latar belakang Garuda ini memiliki arti yaitu perisai merah dan putih melambangkan bahwa bendera Indonesia itu yaitu merah dan putih. Untuk kaki Garuda itu menggenggam kita itu yaitu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Kemudian untuk jumlah bulu Garuda itu masing-masing memiliki sayap 17 bulu, leher 8 bulu, dan ekor memiliki 19 bulu. Keseluruhannya itu melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian untuk gambar yang ketiga itu dijelaskan bahwa Indonesia memiliki berbagai macam agama yang dianut. Karena contoh agama yang dianut itu yaitu seperti Islam, Kristen, Protestan, kemudian Katolik, terus Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, mereka ini memiliki berbagai macam keyakinan yang berbeda-beda. Tetapi dengan itu, karena adanya Pancasila, mereka dapat bersatu karena sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk selanjutnya yaitu implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama itu pangkuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap HAM. Kemudian yang kedua itu pembagian dan pembatasan kekuasaan. Dan yang ketiga penghormatan dan penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu penghormatan dan pelaksanaan putusan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulannya bahwa dasar dari kata Pancasila itu ialah panca yang maksudnya itu 5, serta sila ialah 5 dasar yang berisikan pedoman ketentuan tingkah laku yang bernilai serta pula baik. Pancasila selaku dasar negara memiliki arti ialah sebagai bahwa dalam menata negara yang merdeka selaku dasar menyelenggarakan aparatur negara serta pula sebagai bawah arah ataupun petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat ataupun sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ialah landasan negara Indonesia dalam melaksanakan serta melakukan kehidupan warga di berbagai macam bidang. Negara Indonesia memiliki dasar negara ialah Pancasila, yang mana buatan dari idenya I.R. Soekarno pada bertepatan pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila menyandang arti tertentu untuk bangsa Indonesia. Tidak hanya selaku cita-cita bangsa, Pancasila ialah pelengkap pemersatu antar umat bangsa yang terdapat di Indonesia, serta pula selaku pedoman dalam kehidupan tiap hari. Pancasila selaku dasar negara pula mengendalikannya penyelenggaraan pemerintahan negeri Indonesia. Oleh sebab itu, dalam peraturan perundang-undang di Indonesia pula berasal dari sila-sila Pancasila tersebut. Pancasila selaku dasar negara tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Pada era saat ini, pengimplementasian Pancasila sangat berarti di golongan warga setiap hari. Sebab Pancasila ini tersantum nilai yang cocok akan sifat negara Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.